Reskerius Bang Bro Alek yang setia dimanapun. Jumpa lagi dalam cerita-cerita seram. Kali ini saya kembali hadir untuk menceritakan pesugihan kuntilanak. Seperti apakah keseraman dari cerita tersebut? Berikut ini kisah selengkapnya. Agar channel ini terus berkembang dan senantiasa menghadirkan cerita-cerita seram di kamar Anda. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan update terbaru video cerita-cerita seram dari channel ini. Terima kasih. Kisah ini ditulis oleh rekan Andipati 2001 melalui tim Kompasiana. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hidup seorang pria tua bernama Pak Slamet. Pak Slamet tinggal di sebuah rumah yang terletak di pinggiran desa, di mana pepohonan tua dan rimbun yang nampak asri dan udara yang begitu segar. Namun di sisi lain menjadikan lingkungannya begitu kelam dan menyeramkan, terutama pada saat menjelang malam hari tiba. Pak Slamet sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau gaib dan mistis. Rumor tentang pesugihan dengan kuntilanak seringkali menjadi pembicaraan di desa itu. Pak Slamet, meskipun sudah berusia lanjut, merasa sangat tertarik untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak biasa, yakni pesugihan. Ia pun memutuskan untuk mencari seorang dukun yang konon bisa membantunya untuk mencapai kekayaan melalui pesugihan dengan kuntilanak. Konon dari cerita yang beredar, sang dukun tersebut tinggal di dalam hutan belantara. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Pak Slamet pun berangkat menuju hutan atas informasi yang ia dapatkan. Dukun itu adalah seorang wanita tua yang tinggal di dalam hutan. Pak Slamet merasa deg-degan saat pertama kali menginjakan kaki di tempat itu. Dukun itu menerima Pak Slamet dengan ramah, seolah ia sudah tahu maksud dan tujuan Pak Slamet datang menemuinya. Lantas, dukun tua itu pun menjelaskan proses pesugihan yang harus ia lakukan. Ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga sebagai tumbal untuk menghubungi kuntilanak. Dan akhirnya Pak Slamet pun memilih memberikan perhiasan berlian yang sudah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya. Dukun itu lantas mengambil perhiasan itu dan mulai melantunkan mantra-mantra kuno. Seketika, suasana menjadi semakin tegang dan udara di sekitar mereka terasa berhembus sangat dingin. Saat mantra mencapai puncaknya, tiba-tiba suasana berubah. Cahaya bulan yang semula redup berubah menjadi semakin terang.
dan dari kejauhan terdengar suara lirih seorang wanita yang bernyanyi dengan nada merdu. Kemudian dari kegelapan muncullah sosok kuntilanak dengan gaun putih yang menggantung rapat di tubuhnya. Kuntilanak itu memiliki wajah yang sangat anggun, tetapi sorot matanya penuh dengan kepedihan dan kesedihan. Ia melihat langsung ke arah Pak Slamet. Dukun memberitahu bahwa kuntilanak tersebut bernama Sari, seorang wanita muda yang meninggal dengan cara yang tragis. Pak Slamet walaupun merasa ketakutan meminta kekayaan seperti yang dijanjikan. Sari pun setuju untuk membantunya, namun dengan satu syarat. Pak Slamet harus membantu mengakhiri kutukan yang membelenggu rohnya. Dan Pak Slamet pun menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Beberapa hari berlalu dan kehidupan Pak Slamet pun berubah. Ia menjadi kaya raya serta memiliki harta dan tanah yang berlimpah. Namun kebahagiaannya tidaklah bertahan lama. Di setiap malam suara tangis yang menghantui dan nyanyian melankolis terdengar di sekitar rumahnya. Ya, itu adalah suara sang kuntilanak Sari. Dan Pak Slamet pun mulai merasa terganggu, seolah teror psikologisnya semakin memburuk. Suatu malam, ketika rumahnya dipenuhi dengan suara gemuruh dan suara tangisan, Pak Slamet mencoba memberanikan diri untuk menemui Sari di tengah hutan. Dengan mata penuh penyesalan, Sari mengungkapkan bahwa pesugihan itu adalah sebuah kutukan. Pak Slamet merasa terjebak, dan sekarang ia bertanggung jawab untuk membebaskan Sari dan mengakhiri kutukan tersebut. Lantas, mereka mendatangi tempat dukun tadi. Dukun tersebut menjelaskan bahwa kutukan itu dapat diakhiri jika Pak Slamet bersedia mengorbankan kembali kekayaannya dan memberikan sesuatu yang lebih berharga, yakni kejujuran dan kebaikan hati. Tanpa ragu, Pak Slamet pun menyetujuinya. Dengan serangkaian mantra dan upacara khusus, kutukan pun akhirnya terlepas. Sari menghilang di dalam kegelapan, dan suasana hutan menjadi hening. Pak Slamet akhirnya kembali ke desa, dan dalam sekejap kekayaan yang didapati selama ini langsung menghilang. Tetapi hatinya menjadi lega. Sejak saat itu, rumah yang dulunya begitu menyeramkan itu kembali menjadi tenang. Desa itu mengambil pelajaran bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar selalu membawa konsekuensi yang mengerikan. Kisah Pak Slamet dan pesugihan kuntilanak menjadi peringatan bagi mereka yang tergoda oleh janji kekayaan tanpa memperhitungkan hal yang harus dibayar. Para Skeries Bang Bro Alek yang setia, nantikan cerita seram berikutnya.